Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Putri, NPM C1C020-182 dari kelas 3C S1 Akuntansi, mahasiswa akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Agenda yang pertama yaitu metode presentasi penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Yang kedua, metode pemulihan biaya untuk kontrak jangka panjang. Yang ketiga, akuntansi untuk kerugian di dalam kontrak jangka panjang. Karakteristik kontrak konstruksi. Yang pertama, kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi yang meliputi yang pertama, kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua, kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Yang ketiga ada kontrak dapat berbentuk. Yang pertama yaitu kontrak harga tetap dan yang kedua kontrak biaya plus. Pendapatan kontrak terdiri dari yang pertama nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Yang kedua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dapat diukur secara andal. Penyimpangan kontrak. Yang pertama, penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimaksudkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, negosiasi telah mencapai tingkat akhir hingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan pada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Selanjutnya yaitu pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama kontrak tersebut cukup atau cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan. Yang kedua, jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal.
Pendapatan konstruksi. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Yang kedua, metode kontrak selesai, artinya pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Kalau metode presentasi penyelesaian, itu ada pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi, di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi, di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Pendapatan atau konstruksi. Dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian adalah yang pertama, pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Dan yang keempat, hasilnya penjual berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berkelanjutan dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi terpenuhi. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat dan terakhir yaitu biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Penyajian laporan keuangan, presentasi penyelesaian untuk menghindari double counting akun persediaan selama kontrak PTA melaporkan selisih antara akun kontrak dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam pelaporan keuangan. Jika selisih tersebut debit, maka akan dilaporkan sebagai aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka akan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kerugian untuk kontrak jangka panjang. Yang pertama, kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan, yaitu hanya di metode presentasi penyelesaian, peningkatan biaya yang diperkirakan untuk memerlukan penyesuaian laba kotor yang diakui periode sebelumnya pada periode sekarang. Yang kedua yaitu ada kerugian pada kontrak yang merugikan. Terdapat di kedua metode. Perusahaan harus mengakui keseluruhan perkiraan kerugian pada periode sekarang. Pengungkapan di laporan keuangan. Kontraktor konstruksi harus mengungkapkan yang pertama pendapatan yang diakui selama periode dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tingkat penyelesaian. Yang kedua, untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan harus mengungkapkan jumlah agregat biaya yang dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang muka, dan jumlah retension. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.